Pemirsa UGTV yang berbahagia serta adik-adik mahasiswa bidang teknologi dan rekayasa. Jumpa lagi dengan saya R. Supriyanto dalam acara Literasi Tim Teaching mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Pada pekan ini kita akan membahas tentang software yang terkait dengan AI. Jadi di pertemuan pertama telah disampaikan dan diuraikan mengenai teknologi dan perkembangan AI secara konsep AI secara umum. Kemudian di pertemuan kedua dibahas lebih detail tentang hardware yang mendukung AI. Dan di pertemuan kali ini kita akan mengupas berbagai software atau perangkat lunak yang terkait dengan kecerdasan buatan. Nah, untuk pekan ini kita sudah dihadiri oleh dua narasumber. Yang pertama Bapak Dr. Muhammad Iqbal, Eskom MMSI. Selamat ketemu lagi, selamat jumpa. Terima kasih Pak Raden. Ya, Pak Iqbal adalah Kepala Program Studi Teknik Komputer di 3 Universitas Gunadarma. Kemudian narasumber yang kedua ya tidak asing lagi juga Bapak Dr. Andreas Hadiono, ST MMSI. Ya. Beliau adalah staf di lembaga kerjasama internasional dan urusan internasional, kerjasama dan urusan internasional Universitas Gunadarma, dan sekaligus juga beliau berdua ini adalah asesor di LSP Universitas Gunadarma ya pada bidang yang satu kecerdasan senior programmer, yang satunya data science dan jaringan komputer. Nah, ya untuk kali ini kita akan bahas di sesi pertama mengenai berbagai software yang digunakan dalam kecerdasan buatan. Artinya ya kita tahu bahwa saat ini perkembangan AI sudah begitu pesat. Artinya dengan mudahnya kita bisa mendapatkan informasi ya dengan adanya LLM ya. Artinya AI generated itu sehingga memudahkan orang untuk bisa belajar, untuk mengenal memahami lebih detail lagi ya berbagai macam, karena memang tersedia big data yang melimpah di internet. Nah, untuk membahas lebih detailnya, sesi pertama nanti akan dipandu atau akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Iqbal. Kemudian nanti lanjut lagi 1,5 sesi dan 1,5 sesi berikutnya dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andreas. Nah, untuk menyingkat waktu, ya kita mungkin langsung aja ya kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Raden. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam rangka mendalami lebih jauh lagi tentang perangkat lunak yang digunakan di teknologi artificial intelligence. Perangkat lunak ini banyak macamnya, jadi kami coba membagi menjadi 4 bagian besar dalam 4 terminologi. Yang pertama nanti akan kita bahas tentang alat pengembangan dan pelatihan model. Ini adalah bagian yang sangat penting untuk membentuk suatu ekosistem kecerdasan artifisial. Lalu kemudian ada data manajemen dan processing software. Nah, ini terkait dengan pengolahan datanya. Jadi memang AI itu tidak berarti kalau tidak ada data yang benar atau yang cukup banyak gitu. Dan kemudian yang ketiga ada juga perangkat lunak yang berhubungan dengan governance, dengan pengaturan dan monitoring tools AI yang ada, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang AI lakukan, ya kita bisa memverifikasi sehingga kita bisa membuat frame ethics, sehingga apa yang dilakukan AI itu adalah sesuatu yang bertanggung jawab. Karena biar bagaimana AI itu bukan manusia, dia tidak punya baik buruk, ya dia akan mengolah begitu saja dengan sangat lengkap, dengan sangat detail, tapi dia harus kita bingkai dengan etika, kalau tidak nanti itu akan mengganggu kemanusiaan kita. Dan baru setelah itu kita bahas tentang aplikasi AI untuk pengguna akhir. Kita sudah merasakan berbagai macam AI untuk membuat gambar, untuk menjadi teman berbincang dan seterusnya. Itu adalah salah satu bagian ya aplikasi AI yang sudah digunakan oleh banyak orang. Nah,
Jadi yang pertama tadi ya terkait dengan perangkat lunak untuk pengembangan dan pelatihan, inilah sebenarnya ada alat-alat dan library-library ya yang digunakan oleh ilmuwan dan ilmuwan AI ya, ilmuwan data untuk membangun, untuk melatih dan mengevaluasi metode AI yang digunakan begitu. Terus yang kedua tentang deployment dan inferensi model AI, ini adalah perangkat lunak yang sebagai perangkat lunak lanjutan gitu ya. Setelah model AI-nya dilatih, maka kemudian tentu saja akan diimplementasikan dan digunakan di dalam aplikasi atau sistem yang nyata begitu ya. Jadi bagaimana perangkat lunak memfasilitasi proses implementasi model-model AI ini di aplikasi yang nyata. Nah, kita bahas di sini. Kemudian nanti ada juga perangkat lunak untuk manajemen dan pemrosesan data. Karena data itu adalah bahan bakarnya, maka disinilah perangkat lunak yang punya fungsi untuk sebagai alat ya, untuk mengumpulkan, untuk menyimpan, ya terutama membersihkan data ya, lalu kemudian mentransformasi data sampai menganalisis data yang ada sehingga bisa digunakan untuk bahan latihan dan bahan operasi AI begitu. Dan ini juga nanti kita bahas lebih detail lagi, perangkat lunak untuk tata kelola dan pemantauan AI ya, untuk mengelola, untuk memantau dan memastikan penggunaan AI itu bertanggung jawab dan mengikuti etik yang sudah ditetapkan bersama secara internasional tentu saja ya. Ataupun memang kalau belum ada ya kita bisa secara lokal ya, Gunadarma perlu tuh ya sebuah aplikasi atau sebuah sistem yang akan mengawasi penggunaan AI di kalangan dosen ataupun di mahasiswa. Nah, terus kemudian bagian selanjutnya adalah aplikasi AI untuk pengguna akhir. Jadi ini banyak digunakan sehari-hari seperti chatbot, ya, sistem rekomendasi. Ya kita misalnya nonton di suatu situs atau suatu aplikasi nonton film misalnya, tentu saja itu akan mengikuti ya film-film yang direkomendasikan akan mengikuti kebiasaan dari usernya begitu. Makanya ada sistem rekomendasi. Aplikasi-aplikasi navigasi, ya kemarin di saat ada mudik lebaran, ada puluhan mobil yang disesatkan mengikuti Google Map ya, itu juga mungkin setting Google Map-nya juga tidak disetting untuk melewati jalur-jalur yang harusnya ya gitu, hanya melewati jalur-jalur umum saja begitu, jangan sampai dia memilih jalur terdekat ya, tapi tanpa ada pertimbangan-pertimbangan karena ternyata jalur yang terdekatnya lewat sawah, bahaya juga itu seperti itu. Dan masih banyak lagi ya. Sekarang kita mulai dari yang pertama tentang alat pengembangan dan pelatihan model AI. Nah, perangkat lunak yang berhubungan dengan ini ya itu ternyata cukup banyak ya. Jadi ada kurang lebih 5 jenis perangkat lunak. Yang pertama itu adalah perangkat lunak untuk machine learning. Di situ ada library-library dan juga ada framework yang kita bisa gunakan yang akan kita buat untuk melatih AI ya yang kita akan buat gitu. Terus kemudian sekarang ini ada masanya vibe coding. Ketika kita sekarang banyak menemukan platform-platform AI yang kita bisa membuat tanpa menggunakan coding secara langsung. Jadi mungkin di situ ada bagian dari software tersebut yang memang sudah secara otomatis ya dengan kecerdasannya untuk menggenerate code-nya sendiri begitu. Tadi ada istilahnya sama Pak Andreas ya. Apa istilahnya tadi itu? Pre-train model yang dia akan secara otomatis ya, kita tidak langsung harus membuat program lagi begitu ya. Ya artinya mungkin ditujukan ke orang-orang yang memang tidak punya background programming tapi pengen buat aplikasi AI. Bikin gitu aplikasi ya. Dan tentu saja dia tidak boleh mengklaim membuat karena dia hanya menggunakan. Jadi begitu. Secara etik begitu. Nah, kemudian juga ada pemrograman. Nah, kalau ini memang khusus
bahasa-bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan untuk membangun suatu aplikasi atau suatu sistem AI ya. Kemudian yang penting juga ada yang disebut dengan aplikasi untuk data annotation tools ya, dan juga kemudian kita juga bisa menemukan sekarang platform pengembangan AI berbasis cloud. Kita sama sekali tidak perlu menggunakan laptop kita, tapi semua pemrosesan sebetulnya ada di cloud tersebut. Kita memberikan perintah-perintah aja sehingga nanti semua eksekusi bisa dilakukan di sana. Karena memang proses-proses yang dilakukan di dalam pemrograman AI tentu saja dia membutuhkan perangkat keras yang kita sudah bicarakan di pekan-pekan sebelumnya yang sangat kuat, yang pakai laptop biasa mungkin kita akan ngos-ngosan begitu. Nah, jadi pemrograman AI sendiri ada beberapa macam, ada IDE ya dengan dukungan AI. Jadi sekarang sudah banyak sekali ya integrated development environment yang sudah ada dukungan AI-nya. Sehingga kita juga ya kalau dulu cuma autocomplete untuk sintaks, nah sekarang kita tinggal minta gitu. Ya, tinggal minta tolong dong bikin program dengan fungsi ini gitu. Nanti dia udah bikinkan, nanti kita tinggal menyempurnakan. Itu contoh sebuah IDE dengan dukungan AI. Kemudian ada bahasa pemrograman AI-nya sendiri, dan ada juga visual programming untuk AI. Nah, jadi itu kurang lebih taksonomi lah begitu ya, atau beberapa jenis software yang kita bisa manfaatkan. Jadi kira-kira kawan-kawan mau yang mana nih yang mau dimulai? Ya, apakah kita mulai mau di machine learning-nya, atau udah main langsung di no-code AI platformnya? Nanti kita akan lihat ada beberapa contohnya ya. Nah, ini yang pertama. Ya, contoh-contoh library atau pustaka atau framework pembelajaran mesin untuk AI itu yang terkenal adalah ini yang tersebut di sini ya. Ada TensorFlow, ada PyTorch ya, itu untuk pemrograman Python. Jadi ini rata-rata program pustaka ini adalah open source. Jadi bisa didalami lebih lanjut, dan tentu saja akan sangat banyak sekali kita temukan cara-cara bagaimana memanfaatkan TensorFlow, bagaimana menggunakan PyTorch misalnya, atau scikit-learn itu juga pustaka Python juga ya, atau Keras ya, Keras apa Keras gitu. Orang-orang bilang Keras ya, Keras. Jadi ini juga API ya, high level untuk membangun dan melatih model jaringan saraf tiruan gitu. Dan dia bisa berjalan di TensorFlow, bisa di Theano dan seterusnya, berbasiskan library-library yang umum begitu. Jadi Keras itu kita akan lebih gampang dibandingkan langsung menggunakan TensorFlow misalnya begitu. Ada juga SGBoost ya, ada GBM dan seterusnya, algoritma boosting ya untuk AI. Nah, apakah itu? Nanti tentu saja kawan-kawan yang di bidang perekayasaan mesti juga nanti pada saatnya mendapatkan mata kuliah AI nanti akan mengenal algoritma-algoritma seperti ini ya, lebih detailnya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita bisa saja menggunakannya, tinggal download aja, cari situsnya lalu kita download ya, lalu kita gunakan IDE tertentu misalnya Python atau apa. Ya tergantung apa yang di-download tadi ya, platform-platform tersebut. Terus yang kedua, kalau kita mau menggunakan no-code AI platform ya, jadi ini benar-benar AI tanpa code, kita seakan-akan ya, kita berlaku sebagai programmer, tapi sebenarnya kita hanya menggunakan alat bantu yang memudahkan kita ya untuk menyusun istilahnya langkah demi langkah aplikasi atau sistem yang ingin kita buat gitu. Biasanya di sini sudah ada antarmuka grafis yang enak gitu ya. Terus ada model-model AI yang siap pakai gitu ya. Misalnya tugas-tugas umum AI untuk membuat gambar ya, mengklasifikasikan gambar, menganalisis teks misalnya, melakukan prediksi-prediksi dan seterusnya gitu. Itu ada model-model siap pakai yang kita bisa tinggal gunakan saja ya. Kita tinggal panggil, terus kita berikan parameter-parameternya. Ya, tentu saja kita harus memahami parameter apa saja dari situ. Jadi kemudian juga prosesnya itu biasanya otomatis. Jadi langkah-langkah penting di dalam siklus hidup AI-nya itu sudah dibikin secara otomatis. Ya, mulai dari pengumpulan data, pembersihan data, pemilihan fitur misalnya.
fitur-fitur apa yang mau dijadikan basis pengetahuan gitu ya, kemudian dilatihkan ke modelnya dan sampai akhirnya nanti di deployment ya. Otomatis proses ini pakai no code AI platform ini enak sekali ya. Nanti kawan-kawan bisa coba sendiri nih ya setelah perkuliahan ini ya. Jadi memang untuk kemudahan penggunaan memang ya, untuk latar belakang non teknis bisa dilakukan. Apalagi teman-teman nih kalian nih ya sebagai mahasiswa yang harusnya punya latar teknis juga. Tapi sebelum latar teknis itu dipelajari lebih lanjut, bolehlah kita mulai coba pakai no code platform. Ini ada contoh nih ya yang bisa dilihat ya. Google ada, Microsoft ada, Amazon ada ya. Terus yang lain-lainnya juga ada ya, yang data robot, Lob dari Microsoft juga ada ya. Lob atau Teachable Machine juga itu dari Google. No code platform itu sekarang lebih banyak lagi ya. Ini saya ambil sudah beberapa bulan yang lalu. Sebenarnya sekarang sudah bervariasi sekali. Orang nggak bisa sekarang meramalkan AI itu kapan perkembangannya, karena kayaknya setiap menit selalu ada yang baru ya. Jadi begitu kira-kira. Tapi memang karena keuntungannya memang mudah akhirnya ya. Kecepatan pengembangan, kita nggak usah mengetahui detail bagaimana sintaks pemrograman dan seterusnya. Biaya bisa lebih rendah, tapi memang ada kekurangannya. Fleksibilitasnya terbatas gitu. Ya, kalau kita cuma menggunakan misalnya model-model yang sudah ada ya, kalau modelnya belum ada ya kita nggak bisa pakai. Ya, atau paling gampangnya cari siapa yang sudah bikin itu, gitu ya. Jadi kita masih sulit bikin sendiri kalau tahapnya kita masih di wilayah sini. Ya, tapi saya sih harap mahasiswa Gunadarma tahapannya bukan sekedar pengguna menggunakan no code AI platform, tapi justru punya kemampuan coding. Jadi kemampuan coding tetap dibutuhkan. Jadi jangan khawatir sebetulnya programmer sekarang jadi nggak laku gara-gara ada no coding platform. Tapi ternyata nggak juga ya, karena pengembangan akan terus berlangsung. Dan di sini juga ada keterbatasan kontrol yang kurang mendalam begitu. Ya, detail terhadap implementasi suatu model juga sedikit gitu ya. Kalau dulu kita di bidang sistem komputer ada SDK dulu kan, apa istilahnya software development kit ya, kalau nggak salah begitu. Kalau kita punya hardware tertentu, SDK-nya belum ada, terpaksa kita buat tuh. Tapi kalau SDK-nya ada, biasanya SDK-nya juga nggak, biasanya memang kalau dia nggak pelit si vendornya, dia buka SDK-nya cukup luas untuk bisa memanfaatkan setiap fitur yang ada di dalam suatu hardware tersebut dengan sangat baik. Ya, tapi kalau SDK-nya dibuat main-main gitu ya sama vendor, karena vendornya mau ngejual SDK itu misalnya, ya kita cuma sedikit fungsinya yang bisa ini. Ya, nah itulah sebenarnya kontrol yang kurang mendalam kadang-kadang. Ya, karena kita juga kadang-kadang tidak memahami sebetulnya algoritma AI yang dimaksud itu seperti apa, itu juga termasuk itu. Dan ini juga sangat tergantung kepada platform tertentu, karena terikat dengan platform apa yang dipilih dalam menggunakan no code ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, perangkat lunak yang selanjutnya adalah pemrograman untuk AI begitu. Jadi di sini ada 3 macam. Jadi ini merupakan jantung sebetulnya pengembangan model AI. Ya, platform yang ada itu biasanya menyediakan algoritma, ya, struktur data dan fungsi-fungsi yang memang kita butuhkan untuk melatih model. Ya, atau di sini juga kita bisa mengembangkan algoritma, struktur data dan fungsi-fungsi yang baru. Ya, kalau yang tadi no code itu kita akan sulit untuk mengembangkan yang baru. Tapi kalau kita pakai aplikasi-aplikasi ini, perangkat lunak yang berhubungan dengan pemrograman, itu tentu saja ada. Ini ada 3 macam nih. Ada IDE yang dengan dukungan AI, ada programmingnya sendiri, dan ada visual programmingnya juga. Ya, ini contoh IDE misalnya ada PyCharm misalnya, plugin khusus untuk Python ya. Di sana ada pengembangan AI di dalamnya sehingga kita mudah melakukan pemrograman AI-nya dengan baik. Ya, ini contohnya PyCharm ya. Terus pemrograman berbasis untuk AI ini ya. Biasanya alat fundamental yang kita gunakan kalau biasanya kita punya profesi sebagai data scientist misalnya, atau sebagai engineer AI. Jadi inilah sebenarnya otaknya ya, artinya kita bebas membuat apa saja sebagai engineer AI begitu. Karena fleksibilitasnya tinggi, terus kemudian akses ke pustaka atau ke framework AI yang luas, juga tentu saja kita harus perhatikan juga akses ke hardware-hardware yang memang nanti digunakan. Ya, seperti kemarin itu kita sudah bahas juga hardware dengan AI,
Hardware untuk AI itu sesuatu yang berbeda. Hardware dengan AI tentu saja kita harus bisa mengakses fitur-fitur yang ada di hardware tersebut. Nah, oleh sebab itulah programmer lah yang bisa membuat itu. Kemudian ada performa optimal, ya tentu saja performanya jadi tinggi karena kita tahu persis apa yang mau kita buat dengan program pemrograman AI ini gitu ya. Dan yang paling asik di sini ada komunitas pengembang yang cukup besar. Kita biasanya berkomunikasi ya satu sama lain untuk berkolaborasi dan mencari ya. Kadang-kadang kan kita juga mentok-mentok juga. Tapi sekarang bagi programmer mentok itu nggak ada alasan sih sebetulnya, karena dia bisa nanya juga ke AI gitu ya. Walaupun mungkin AI-nya harus dengan pertanyaan yang benar, ya, gitu. Prompt-nya harus benar gitu. Dan pemrograman untuk AI yang terkenal mungkin kita bisa temukan berbasiskan Python biasanya ya. Di dalamnya mendukung pustaka-pustaka atau library-library TensorFlow, Keras, PyTorch ya, Scikit-learn misalnya. NumPy ya, dan Pandas itu juga nama-nama yang harus kita ketahui ya. Lebih detailnya nanti silakan didalami sendiri ya. Kalau yang bidangnya di computer vision pakai OpenCV, dan banyak juga CV-CV yang lainnya ya, dalam tanda kutip pustaka-pustaka yang kita bisa manfaatkan di dalam pemrograman berbasiskan Python ya. Terus bahasa pemrograman yang lain ada R ya, ada Java, ada C++ ya, ada JavaScript, ada juga Julia gitu ya. Kita juga punya Bu Julia di sini ya, tapi dia salah satu dosen Gunadarma ya. Jadi ini program yang untuk komputasi numerik yang ilmiah ya, dengan performa tinggi ya. Jadi yang jelas dengan pemrograman ini kontrolnya jadi penuh, fleksibilitasnya ya dibatasi cuma kreativitas dari si programmernya sendiri gitu ya. Performanya juga tinggi dan tentu saja bisa akses ke ekosistem. Jadi pustaka-pustaka itu kita akan lebih sangat mudah menggunakannya ya, dengan lebih lengkap ya aksesnya. Bahkan pustaka-pustaka yang belum terkenal kita bisa temukan ya di GitHub misalnya. Jadi memang kita biasanya komunitas programmer ini membuka diri juga ya, karena memang sekarang dunianya adalah dunia kolaborasi ya. Ya kita pun sebenarnya boleh saja ya menggunakan jalur di luar open source misalnya ya untuk membagikan ilmu kita, itu juga tidak masalah sebenarnya ya. Tapi dengan belajar bersama dengan komunitas yang sangat besar itu tentu saja kita akan lebih mudah lagi mencapai tujuan kita lebih cepat lah begitu ya. Keterbatasannya kurva pembelajaran lebih curam. Nah ini memang kita kawan-kawan yang ada di rekayasa ini ya, keteknikan ini silakan membangun karirnya dari sekarang lah gitu. Jadi proses pembelajarannya dari sekarang gitu. Jadi jangan tunggu lulus dulu baru bangun karir. Jadi pembelajaran ya, pemahaman konsep pemrograman, konsep matematik, konsep algoritma yang terkait dengan AI itu dari sekarang lah dikuasai. Jadi kurva pembelajarannya nggak terlalu curam-curam amat ketika kalian harus terjun langsung nanti begitu. Ya, waktu pengembangan lebih lama. Ya, ini juga memang ada salah satu. Tapi dengan programmer yang bisa menggunakan alat-alat AI yang sebagai alat bantunya, sekarang itu juga bisa kita kurangi sebetulnya waktu pengembangannya. Ya, ya orang biasa aja bisa cepat, apalagi programmer yang punya keahlian teknis lebih cepat lagi pasti begitu. Ya, dan membutuhkan keahlian teknis ya tentu saja. Ya, makanya tadi saya bilang dari awal lebih baik kalau memang sudah mau ke AI engineer kalian semua misalnya. Ya mulailah dari sekarang, kita mulai dari yang bisa dulu ya, kemudian nanti kurva pembelajaran makin lama makin meningkat nanti kualitasnya ya. Nah ini ada rangkumannya ya, pemrograman untuk AI. Ada yang no code AI platform tanpa pakai kode ya, ini tinggal menggunakannya saja. Ada juga yang visual programmingnya ya, kita juga bisa sekarang pakai Scratch misalnya dengan ekstensi AI ya. Blockly itu juga pakai visual ya. Itu juga sekarang mempercepat juga daripada kita pakai CLI gitu ya. Jadi kalangan programmer juga sekarang ada pengembangan ya, pengembangan apa istilahnya cara berpikir begitu. Yang dulu fanatik dengan code itu sekarang udah mulai karena memang
perlu waktu lebih cepat ya, walaupun kita kadang-kadang kagum melihat para programmer kita itu kalau ngetik tuh udah secepat kilat gitu sebenarnya. Tapi ternyata begitu kita menemukan pengembangan platform visual untuk programming itu malah lebih cepat dari kilat lagi begitu ya. Apa yang lebih cepat dari kilat ya? Enggak. Nanti kita pikirin sama-sama itu. Kemudian ada juga bahasa pemrograman untuk AI, Python, R, Java dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk AI untuk pengembangan ya, itu alat untuk anotasi data ya, data annotation tools. Nah, inilah untuk melatih model supervise ya, data perlu dilabelin dengan baik ya. Jadi ini untuk proses di data scientist sih sebenarnya. Ya, pengolahan data untuk menyiapkan data untuk siap menjadi bahan pelatihannya AI begitu ya. Jadi kan kita perlu melabeling data. Jadi memang yang paling berat tuh di wilayah ini ya. Kita perlu tools sangat banyak untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan adalah benar. Karena di AI berlaku garbage in, garbage out. Makanya kita harus memastikan data itu kita labelin dengan baik. Gitu. Berarti kita harus punya tools yang mempercepat itu. Karena kalau kita labeling satu-satu, datanya ada jutaan, kita kapan selesainya gitu. Nah, jadi itu mungkin yang terkait dengan alat anotasi data. Jadi ini macam-macam ya. Ada label box, ada scale AI, ya, ada SageMaker, ya, macam-macam namanya, ya. Kemudian yang kelima itu ada platform pengembangan AI yang berbasis cloud. Nah, ini juga menarik, ya. Nanti teman-teman boleh, ya, mereka ini, ya, Microsoft, AWS, ya. Microsoft Azure, ya, ke Google itu mereka punya platform-platform pembelajarannya juga. Asik sekali tuh, ya. Sekarang ada notebook LLM ya, itu juga asik juga tuh. Ya, nanti coba silakan nanti teman-teman akses ke situsnya mereka masing-masing ini, ya. Mungkin boleh belajar nih mulai dari Google dulu boleh, ya, atau nanti mau pilih yang lain juga bisa, ya. Silakan aja, ya. Jadi kita di situ bisa mengakses sumber daya mereka di situ, GPU, CPU gitu ya, yang ada mereka punya, alat manajemen modelnya ada dan seterusnya kita tinggal gunakan di sana, ya. Nah, jadi itulah mungkin sebagai platform awal ya untuk pengembangan AI, untuk pengembangan dan pelatihan model, ya. Kemudian perangkat lunak untuk deployment. Nah, itu tadi adalah perangkat lunak untuk menyiapkan ya satu platform atau suatu model AI yang siap digunakan gitu ya. Nah, setelah itu kita butuh perangkat lunak lain lagi untuk melakukan apa? Melakukan deployment model AI tersebut supaya dia siap digunakan sebagai aplikasi tertentu gitu. Ya. Nah, ini di sini biasanya ya setelah AI dilatih ya, model itu dilatih, maka kita biasanya menggunakan framework deployment model. Ya, contohnya misalnya TensorFlow Serving, itu untuk TensorFlow. Ya, ada TorqueServe, ya, itu tadi untuk Torque misalnya. Ya, atau ada namanya Fast API atau Flash gitu ya. Jadi di situ ada pustaka machine learning yang terintegrasi di dalamnya. Jadi biasanya orang pakai Flash ya, itu juga banyak ya, tergantung orang-orangnya ya. Kita kalau udah bicara seperti ini, deployment, itu biasanya punya fanatisme sendiri masing-masing gitu. Ya, ada yang berbasiskan hardware-nya misalnya, ya. Oke, jadi ini beberapa framework untuk deployment model, ya. Dan juga ini ada platform inferensi, ya, yang kita gunakan. Contohnya AWS itu punya SageMaker, Google AI ada platform ya. Nah, jadi mungkin itu sebagai awal, mudah-mudahan bisa jelas. Saya kembalikan ke Pak Raden. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Jadi adik-adik mahasiswa dan pemirsa UGTV, jadi di seksi pertama tadi sudah dijelaskan tentang software pengembangan AI dan pelatihan, kemudian untuk pemodelan dan deployment serta untuk manajemennya nanti. Nah, ya, kita mungkin break sejenak, selanjutnya kita akan di sesi 2 akan dilanjutkan lagi dengan tools yang lain, kurang lebih nanti disambung lagi dengan narasumber kedua. Demikian untuk sesi ini, kita jangan kemana-mana, kita tunggu untuk break sebentar. Terima kasih.
Ya, kita kembali lagi di sesi kedua ya, akan melanjutkan dengan perangkat lunak untuk manajemen data, kemudian tata kelola dan aplikasi pengguna akhir. Nah, di bagian pertama sesi 2 ini akan disampaikan oleh Pak Iqbal, dan nanti di tengah bagian sesi kedua akan dilanjutkan lagi dengan Pak Dr. Andreas. Nah, untuk menyingkat waktu, mungkin Pak Iqbal bisa melanjutkan lagi tentang perangkat lunak untuk manajemen dan pemrosesan data ya terkait dengan AI. Ya, silakan. Terima kasih Pak Raden. Ya, jadi kita sudah tadi ngebahas 2 ya, sekarang kita bahas 3 lagi secara singkat, bahwa program yang lainnya yang kita butuhkan, ya perangkat lunak maksud saya yang dibutuhkan adalah untuk manajemen dan pemrosesan data. Nah, ini biasanya tentu saja sistem database management system itu juga termasuk, dan karena ini sudah bukan menyinggung ya, maksudnya lebih luas lagi datanya, big maka data. udah big data, maka kemudian SQL lawan NoSQL juga, itu juga menjadi hal yang penting ya, karena kita gimana cara mengumpulkannya, kemudian menyimpannya, membersihkannya, dan mentransmisinya dan seterusnya. Nah, ini alur pemrosesan data besar itu mau nggak mau harus kita kuasai begitu ya. Jadi kita menggunakan apa saja di situ ya, mungkin yang terkenal ada Spark ya, atau Hadoop misalnya, itu suatu yang harus kita kuasai. Nanti silakan detailnya bisa dilihat di tutorial-tutorial yang ada begitu. Kemudian ini juga ada platform-platform untuk mengintegrasikan data. Jadi menggabungkan data dari sumber yang berbeda. Misalnya di situ ada Apache Nivi atau Talend misalnya. Ya, ini untuk mengintegrasikan data. Kemudian ada juga program untuk visualisasi data ya. Jadi Tableau ya misalnya, ini dipakai banyak orang ini gitu. Ya, Power Business Intelligence ya, BI ya. Atau pakai Matplotlib ya, itu banyak ya, atau di dalam Python itu juga sangat banyak gitu. Nah, ini untuk memvisualisasikan data. Jadi kita juga harus belajar juga gimana data itu yang seperti apa, dan visualisasinya yang bagus itu seperti apa. Itu juga harus kita pelajari. Nanti kalian juga akan mendapati di mata kuliah yang berhubungan dengan database biasanya. Kemudian perangkat lunak yang selanjutnya itu tentu terkait dengan tata kelola dan pemantauan aplikasi-aplikasi AI. Jadi ini sebenarnya platform pemantauan model AI, bagaimana itu dilacak ya kinerjanya ya, setelah diimplementasikan biasanya gitu. Terus dideteksi apakah ada penyimpangan ya, sering disebut dengan istilah drift, dan memastikan model tetap akurat dan relevan misalnya. Di situ ada Fiddler AI atau Arise AI misalnya. Ya, itu banyak tuh ya. Di situ ada macam-macamnya, ada model untuk monitoring dan observasi tools untuk perangkat-perangkat AI. Jadi ya itu juga harus kita awasin setelah kita launching, setelah kita deployment ya. Jadi begitu kira-kira. Dan ada juga perangkat lunak untuk penjelasan ya terhadap memahami ya bagaimana model AI itu membuat keputusan. Jadi ini mengidentifikasi potensi-potensi bias yang mungkin terjadi. Jadi ini alat-alat untuk melakukan evaluasi dari model-model AI yang sudah di launching begitu. Jadi kita nggak bisa begitu saja melepas AI berkembang sendiri begitu. Artinya kita membutuhkan itu, karena ini merupakan bagian dari AI life cycle ya, siklus hidup AI. Jadi kita juga di sini bisa menemukan ternyata ada juga platform yang alat-alat di dalamnya itu untuk mengelola seluruh siklus hidup model AI. Ya, sampai nanti mungkin pada saatnya di deployment ya kita verifikasi, dan mungkin pada saatnya harus diganti begitu. Gitu ya. Dan bagian terakhir adalah tentang aplikasi-aplikasi AI untuk pengguna akhir. Nah, ini kita mungkin sudah kenal banget ya. Beberapa bagian teman-teman pasti sudah menggunakannya ya. Ada yang berhubungan dengan NLP ya, untuk chatbot, misalnya asisten virtual dan seterusnya. Untuk penerjemahan bahasa, kita belajar bahasa juga termasuk. Ya, bahkan sekarang orang udah malas belajar bahasa, langsung diterjemahkan ya pakai alat gitu ya, pakai alat. Di situ alatnya ada software yang sudah terembed di alat itu misalnya. Atau kita juga di situ ada aplikasi computer vision ya, kita senang bikin macam-macam di sana. Bikin video dengan perintah kata-kata saja, bikin gambar misalnya. Ya, kemarin ada macam-macam
tools ya seperti Grok ya. Orang Indonesia pakai Grok semuanya, begitu bayar pada cari lagi yang lain begitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu artinya effort ini terus kita ini kan, kita harus mencoba lah. Ya, walaupun mungkin gratisan cuma dikasih token sedikit misalnya, nggak apa-apa. Jadi kita pakai semangat lah gitu ya, untuk belajar, coba akrab dulu gitu, nanti sebelum kita buat gitu. Kemudian ada aplikasi prediktif analitik. Nah ini biasanya kalau pada bikin skripsi ini ya, memprediksi apa, memprediksi bisnis, memprediksi penggunaan film ya, atau apa macam-macam lah gitu ya. Kemudian ada juga sistem rekomendasi ya untuk platform e-commerce, produk apa yang umumnya kalau kita pakai marketplace kan, suka disuruh beli ini, beli itu gitu kan. Itu sebenarnya rekomendasi karena apa? Karena kita profiling kita di profiling sama software itu. Kalau karena kita sukanya apa, nah, kebiasaan kita apa, itulah yang direkomendasikan. Termasuk juga film itu ya, Netflix, ya, YouTube, ya, dan lain sebagainya. Ya. Spotify ya, itu lagu-lagu. Ya. Sekarang Spotify juga udah bisa bikin itu sendiri, apa namanya? Playlist sendiri ya, yang sesuai dengan kita gitu loh. Ya, jadi kita nggak usah milih-milih sendiri. Jadi kita tinggal setuju atau tidak. Kemudian ada juga aplikasi otomatisasi dan produktivitas, membalas cepat email, penjadwalan pintar, atau pengorganisir tugas. Itu yang mungkin nanti dibahas sama Pak Dr. Andreas nih, terkait agentic AI itu ya, kita bisa nyuruh AI untuk mengerjakan tugas-tugas kita secara otomatis gitu. Aplikasi kesehatan dan kebugaran, banyak sekali sekarang. Kita lihat orang lari-lari udah pakai tool semua ya gitu. Mungkin ada sepatunya juga, mungkin nggak tahu juga ya, atau mereka rata-rata pakai smartphone-nya ya di sana, atau pakai alat-alat tertentu, gear-gear tertentu ya, sudah bisa melakukan pemantauan kebugaran atau kesehatan, bahkan kesehatan mental kali ya gitu. Kemudian ada terkait dengan navigasi dan transportasi ya, navigasi ya, Google Map, Waze dan seterusnya, walaupun mungkin masih ada kurangnya, ataupun bantuan mengemudi ADAS ya pada kendaraan. Terus aplikasi hiburan, banyak sekali, kita kayaknya terlalu banyak hiburan kalau kita sekarang ya. Editing foto, editing video, aduh sekarang gampang banget itu ya. Dan itulah mungkin yang saya ingin sampaikan. Nanti lebih detailnya saya serahkan ke Pak Andreas. Saya balikan lagi ke Pak Raden. Baik, ya, terima kasih Pak Dr. Iqbal atas paparannya. Jadi tadi sudah dibahas tentang manajemen data dan pemeriksaan AI-nya, kemudian tentang tata kelola dan etik ya dalam penggunaan AI-nya, serta aplikasi pengguna akhir ya. Ada berbagai macam aplikasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal. Nah, untuk pertengahan sesi kedua ini akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andreas terkait dengan sebenarnya masih berkelanjutan ya dengan yang tadi ya, lebih kepada software pengguna untuk AI juga ya. Nanti akan dijelaskan platform-platform lain yang memang tadi belum sempat dijelaskan di sesi sebelumnya, akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Andreas di sesi 2 ini dan dilanjutkan dengan sesi 3. Nah, untuk menyingkat waktu, silakan Pak Andreas dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Raden. Saat ini kita akan coba membahas bagaimana sistem perangkat lunak kecerdasan buatan berkaitan dengan bagaimana impact-nya nanti ke dunia hari-hari ini. Kita akan belajar mengenai machine learning operation. Jadi yang pertama, ketika machine learning itu diciptakan, dia itu berfokus untuk memanfaatkan pengalaman untuk meningkatkan pekerjaan. Jadi AI diciptakan bagaimana bentuk, proses, dan segala macamnya, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dari kinerja kita yang sekarang. Nah, ketika machine learning diciptakan itu sendiri, tadi Pak Iqbal sudah menjelaskan bagaimana komputer dan data itu bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau kita bisa deep down lagi, di situ ada komputer, di mana di situ nanti ada algoritma, ada analisis, ada data analisis, ada statistik, ada understanding terkait problem-problem dan sebagainya. Nah, disitulah kita membutuhkan sebuah perangkat lunak untuk mencapai berbagai macam tujuan yang ada. Jadi, kalau kita lihat sekarang perubahan data yang tadi kita jelaskan, nantinya ada agentic AI dan sebagainya. Tapi sebelumnya mari kita lihat di sini dulu bahwa ternyata dengan adanya AI sekarang ini sudah mengalami perubahan. Perubahannya apa? Sekarang dengan AI kita bisa melakukan deskripsi apa yang terjadi dengan data-data kita. Bahkan dengan AI kita bisa melakukan prediksi
bagaimana data itu dibuat atau berakibat. Bahkan preskriptif, yaitu bagaimana kita bisa menghandle hal tersebut. Bahkan sekarang ini sudah ada namanya kognitif, di mana AI bisa belajar sendiri untuk mencapai berbagai macam hal yang diinginkan. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang perkembangan AI dalam pattern analysis yang ada hari-hari ini, kita bisa melihat bahwa awalnya diciptakan mungkin untuk forecasting, untuk budgeting, untuk planning, bahkan untuk mengerti bagaimana hal itu terjadi. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana understanding terkait data-data lama yang terjadi. Tapi sekarang dengan bantuan teknologi, dengan bantuan software yang berkembang sangat pesat, sekarang kita bisa melihat melakukan prediksi. Bagaimana sekarang kita bisa memprediksi curah hujan, memprediksi hal yang lainnya. Itu salah satu contohnya. Maka di situnya nantinya akan ada juga namanya segmentasi data. Bagaimana kita melihat anomali data dan sebagainya. Kemudian di situ nanti ada software mengenai discover insight dalam sebuah konten. Bagaimana kita bisa membuat sebuah podcast dengan AI. Tadi Pak Iqbal sudah menjelaskan kalau teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian penonton Juji TV ingin mencoba, silakan download LLM, Bapak Ibu sekalian download, kemudian upload, nanti bisa membuat sebuah podcast yang langsung dengan discover dan sebagainya. Bahkan sekarang kita bisa melakukan interaksi dengan natural language. Bagaimana hari ini sekarang dengan adanya Siri, dengan adanya Google Voice dan sebagainya, kita bisa berkomunikasi secara dua arah. Nah, itu semuanya mengakibatkan penggunaan teknologi yang sangat masif yang ada. Dan disinilah kita akan coba belajar bagaimana bentuknya. Nah, sekarang kalau sistem perangkat lunak AI itu sendiri, itu tujuannya buat apa? Tujuannya tadi Pak Iqbal sudah menjelaskan bagaimana membangun, melatih, menguji, dan menerapkan dan memelihara sebuah solusi kecerdasan buatan. Nah, kalau pada software biasa itu hanya berisi logika, tapi kalau di software AI memang dikembangkan, dia akan melibatkan data, model pembelajaran, algoritma, dan sebagainya. Mari kita lihat hal ini lebih dalam lagi. Jadi, kenapa software AI menjadi penting? Tadi saya jelaskan beberapa hal, kita perlu melihat bagaimana pengelolaan software AI itu untuk mengelola berbagai macam hal ini. Yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mengelola data, menjalankan algoritma, menghubungkan model dengan pengguna, nanti ada penelitian model yang ada, kemudian menjaga performa sistem, dan menjamin keamanan dan etika. Kalau kita lihat sekarang perbedaannya antara software biasa dengan software AI, kita bisa melihat di sini bahwa kalau pada software biasa, teman-teman program menentukan aturan secara eksplisit, input diproses secara logika, kemudian output dihasilkan sesuai dengan instruksi. Pada software AI, sistem belajar based on data. Jadi dibentuk dengan data, dibentuk dengan model polanya sendiri, kemudian hasilnya bergantung pada quotes data dan pelatihan. Itu yang terjadi. Kalau kita lihat satu lagi pada sisi yang lain, kalau pada software biasa non AI itu dibuat dengan code base, hasilnya deterministik, bisa cuma plus 1, 0, artinya sudah ketahuan jelas bagaimana perubahan dilakukan dengan mengubah program. Kalau pada software AI, itu berpusat pada data yang digunakan dan model yang dihasilkan. Jadi bisa saja programnya sama, tapi datanya berbeda dengan model yang berbeda, maka menghasilkan output yang juga berbeda. Nah, hasilnya bersifat probabilistik, jadi bisa nggak 100% akurat seperti itu. Kemudian peningkatan dilakukan dengan memperbaiki data, model, atau proses training yang ada. Jadi kalau seperti itu, sekarang kita lihat tujuan software AI. Nah, tujuan software AI itu yang pertama adalah otomatisasi, bagaimana mengurangi pekerjaan secara manual dan mempercepat proses, melakukan prediksi, bagaimana memperkirakan hasil di masa depan dengan berdasarkan data dan historical, melakukan klasifikasi, yaitu mengelompokkan data dalam kategori tertentu. Kemudian melakukan rekomendasi, memberikan saran yang relevan kepada pengguna, kemudian melakukan pengenalan pola, bagaimana menentukan pola dari data yang besar dan kompleks, seperti itu. Nah, dan selanjutnya adalah pengambilan keputusan, bagaimana membantu manusia membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah, saya akan coba membahas beberapa hal AI teknologinya dalam stack berdasarkan kebutuhan. Kalau teman-teman Juji TV dan Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat ada namanya traditional machine learning, di mana fokusnya adalah kita mengembangkan algoritma untuk melakukan prediksi data yang dilakukan. Kemudian lebih dalam lagi kita belajar mengenai deep learning, bagaimana mengutilisasi sebuah neural network menjadi lebih kompleks. Kemudian sekarang mulailah
tren mengenai generative AI. Siapa yang tidak tahu dengan ChatGPT? Siapa yang nggak tahu dengan Gemini? Siapa yang tidak tahu dengan yang lainnya, yang DeepSeek dan sebagainya? Itu namanya generative AI. Bagaimana kita bisa membuat konten berdasarkan data yang dipelajari oleh AI. Dan kita bisa bertanya dua arah. Kemudian selanjutnya yang berkembang hari ini namanya Edge AI, di mana kita sudah memiliki sebuah alat software yang tertanam secara lokal tanpa bantuan internet, tapi kita bisa melakukan real time processing dan beberapa hal yang ada. Itu yang bisa terjadi hari-hari ini. Nah, kemudian kalau seperti itu kita akan melihat beberapa komponen besar utama dalam sistem perangkat lunak AI. Sekarang saya akan coba membahas yang pertama. Secara umum komponen itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama data. Bagaimana kita mengumpulkan data dan informasi untuk pelatihan model. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengumpulkan algoritma, instruksi untuk memproses data menjadi sebuah prediksi dan melakukan representasi. Dari mana? Dari algoritma yang dihasilkan oleh sebuah outputnya berupa model AI. Nah, si model AI ini bisa digunakan ketika model AI dihasilkan, maka kita membutuhkan sebuah infrastruktur perangkat lunak yang mendukung, membangun dan sebagainya. Jadi kalau tadi Pak Iqbal sudah menjelaskan tentang algoritma, model, no-code AI dan sebagainya, itu di dalam tataran bagaimana kita menggunakan semuanya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana infrastruktur perangkat lunak itu diterapkan, dijalankan, dan bagaimana hal yang terjadi. Kita akan melihat bagaimana pengembangan di dunia industri seperti apa, dan nantinya antar muka penggunanya seperti apa. Karena nggak mungkin kalau AI tidak bisa digunakan, maka nggak berguna seperti itu. Itu beberapa komponen utamanya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, kalau kita lihat yang pertama, ini data. Data itu adalah bahan baku dari utama AI. Kenapa data itu menjadi penting? Karena fungsinya itu untuk melatih si model, melatih model dan menguji dan memvalidasi akurasi dari algoritma yang kita gunakan nantinya, memperbaiki performa. Nah, karena kita punya data, maka kita harus mengenal juga data. Data yang terlibat dalam AI bukan cuma yang sifatnya terstruktur, tabel, angka, database, dan sebagainya, tapi bisa juga data yang tidak terstruktur. Bagaimana gambar, bagaimana video, bagaimana suara, bagaimana teks diolah. Kemudian ada data juga yang semi struktur, bagaimana JSON, XML, log system, dan sebagainya. Nah, dengan segala macam yang ada, tentunya data itu mengalami problematik. Apa problematika dari sebuah data itu sendiri? Yang pertama, data itu bisa aja nggak lengkap. Data itu aja bisa aja kotor. Dalam hal ini dia duplikasi dan sebagainya. Bisa aja bias, bisa aja tidak relevan, bahkan terlalu sedikit yang dilakukan. Nah, oleh karena itu, di sini kita bisa melihat bagaimana platform data yang berkembang hari-hari ini. Jadi kalau dilihat pada gambar ini, kita bisa melihat ada beberapa. Ada yang melakukan datanya orkestrasi seperti Apache Airflow dan sebagainya, itu melakukan orkestrasi data. Kemudian ada bagian yang melakukan namanya data ingestion. Data ingestion itu data pengumpulan dan melakukan integrasi, bagaimana dengan melakukan dengan ETL-nya yang ada, yang terkenal ada Apache Spark dan sebagainya. Bahkan ada yang melakukan streaming. Yang terkenal sekarang ini adalah ada Kafka, ada Flink, ada yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana data tersebut itu disimpan di warehousing. Di situ nanti ada beberapa hal yang bisa kalian, ada AWS dan sebagainya. Nah, tapi data itu sendiri juga harus disimpan dalam berbagai macam bentuk. Maka ada namanya data storage. Ada object storage yang ada ADFS dan sebagainya. Ada file format yang akan ditetapkan, bahkan database. Nah, database ini sendiri tadi yang dibahas, ada NoSQL dan SQL sendiri. Dari semuanya itu, kita membutuhkan data platform manajemennya. Itu banyak sekali, ada data governance-nya tadi sudah dibahas, dan segala macamnya. Itu yang akan digunakan. Sehingga data-data ini menjadi stack pertama kali kita akan menentukan bagaimana pengolahan data itu akan dilakukan. Kemudian, selanjutnya adalah komponen utama software AI yang tentunya dalam mata kuliah ini sudah dibahas secara detail, yaitu algoritma. Itu algoritma yang dasar matematis dalam logika komputasi yang ada. Banyak bisa ada linear regression, logistic decision, neural network, dan sebagainya. Itu adalah algoritma yang bisa kita lakukan. Kenapa kita lakukan? Karena kita akan menggunakannya untuk melakukan pengolahan data. Bagaimana menentukan pola, mempelajari hubungan antar data, dan membuat prediksi, melakukan klasifikasi, menghasilkan keputusan. Nah, kalau seperti itu, algoritma ini akan menghasilkan ke next step-nya, yaitu apa? Kita akan menghasilkan sebuah
model. Jadi di sini ada gambar, kita kan itu algoritma itu metode belajar. Bagaimana cara kita mempelajarinya? Ketika model itu belajar, hasil dari pelatihan tersebut itu akan dilatih, diproses di belajar itu sendiri. Ketika belajar sudah selesai, itu akan diingat. Nah, ketika mengingat, itulah model, hasil pembelajaran model AI yang dilatih. Cirinya, biasanya dia memiliki parameter yang ada, berapa yang bisa dilakukan, dapat diuji, dapat diperbaharui, dapat salah. Maka dalam sebuah model tidak ada yang 100% akurat, tidak. Kenapa? Karena ada beberapa pengujian-pengujian yang mungkin datanya belum up to date dan sebagainya. Itu terjadi. Nah, itu model. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita akan bahas mengenai penelitian model yang ada. Ini saya ambil dari internet beberapa hal. Kalau kita lihat pemanfaatan model, yang pertama ada namanya physical layer. Bagaimana physical layer? Bagaimana model itu akan digunakan, dihasilkan, dan sebagainya ditempatkan. Apakah ditempatkan dengan menggunakan GPU, dengan hardware infrastruktur yang ada, misalnya sekarang ada NVIDIA, di Gunadarma kita punya DGX-A1 dan NW100 yang digunakan oleh teman-teman sekalian, dengan mahasiswa Gunadarma yang bisa untuk melakukan pembelajaran AI di situ. Kemudian kalau di Google ada TPU Google sendiri, ada Edge AI, nantinya misalnya ada beberapa hal yang ada. Kemudian juga nanti example-nya adanya adalah cloud platform yang digunakan. Yang kedua, model yang kedua adalah bagaimana kita bisa menggunakan model AI ini sendiri untuk melihat real world application dengan menggunakan pipeline, dengan MLOps yang nanti kita jelaskan, entah dengan menggunakan LangChain, entah menggunakan GPT, TensorFlow, Serving, dan sebagainya. Itu beberapa yang ada. Yang ketiga, model yang bisa kita lakukan AI model, kita punya arsitekturnya namanya computation layer. Bagaimana mereka menghandle segala macam request yang ada yang diterapkan dalam sebuah model. Baru yang keempat itu adalah knowledge layer yang disebut nantinya teman-teman yang bisa gunakan, entah dengan nantinya dengan menggunakan RAG, bentuk, dan sebagainya. Itu ya, itu beberapa hal yang dilanjutkan. Nah, kemudian dari sini ini komponen-komponen utama dari infrastruktur yang ada, bentuk-bentuknya yang kita bisa lakukan. Dan ini antar muka, ada aplikasi website, aplikasi seluler, dan sebagainya. Nah, saya akan fokus sekarang bagaimana generative AI dilakukan. Fokusnya bagaimana AI itu membuatkan konten baru. Ini beberapa yang ada istilah-istilah yang bisa nanti teman-teman pelajari, ada LLM, diffusion model, generative model, dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari sini semuanya, dalam stack-stack yang ada ini sendiri, ada banyak stack yang memang dipelajari. Jadi software AI itu kalau dipelajari lama, akan banyak muncul stack-stack baru. Misalnya dari framework-nya, dari database-nya, dari embedding, dan sebagainya. Kemudian, kalau kita melihat sekarang yang terakhir, kita lihat namanya MLOps. Bagaimana machine learning operation bisa bergerak, bisa dilakukan. Jadi kalau sekarang ini ada contoh pemanfaatan namanya teachable machine method Google dan sebagainya. Kita dengan melakukan upload data gambar dan sebagainya, kita bisa melakukan pengenalan wajah dan sebagainya tanpa kita melakukan coding, tinggal drag and drop dan sebagainya. Bagaimana itu terjadi? Sama juga dengan Google Translate, kita bisa melakukannya. Kenapa? Dengan ada MLOps, semua model akan dipush, digunakan di mobile ataupun digunakan di berbagai macam, divalidasi, dimonitoring. Nah, bagaimana prosesnya terjadi? Karena dengan MLOps kita bisa mengimplementasi AI di dunia nyata. Karena ini ada kalimat beberapa project AI gagal karena nggak pernah diimplementasi dalam dunia nyata hari-hari ini. Nah, MLOps ini sendiri ada beberapa hal yang terjadi. Jadi ada ML code, data verification semuanya ada di dalamnya sendiri. Nah, kalau kita lihat pada bagian ini adalah machine learning engineering yang terjadi. Jadi kalau tadi kita bisa membahas di sini, itu data akan diproses semuanya. Bagaimana peranan MLOps itu sendiri ada di bagian ini, di mana data itu ditrain, diolah, di engineering, dan dilakukan evaluasi semuanya. Sehingga model tersebut akan menjadikan DevOps yang ada. Nah, apa itu MLOps? Dia adalah gabungan bagaimana data itu dipakai, bagaimana machine learning model itu digunakan, dan bagaimana development operation bisa dihasilkan. Ini contoh bagaimana proses-proses itu dilaksanakan. Data itu di pipeline, machine learning, dan DevOps dilakukan. Nah, beberapa ini kita coba bisa melakukan dengan baik, dan ini beberapa hal yang memang kita bisa lakukan. Mungkin ya, itu aja. Terima kasih Pak Andreas. Jadi di sesi kedua bagian akhir tadi sudah dibahas tentang pentingnya software AI, kemudian bedanya software AI dengan software konvensional, kemudian komponen software AI ya, jadi data, kemudian kaitannya dengan algoritma, kemudian model,
kemudian software pengembangannya dan bagian akhirnya ya. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi. Nah, untuk sementara kita break dulu sampai dengan MLOps ya. Nanti masih ada satu sesi lagi untuk membahas tentang software AI bagian akhir ya, terkait dengan genetik ya tadi ya. Baik, mungkin ya demikian untuk sesi kedua ini. Jangan kemana-mana, kita break sebentar untuk lanjut lagi sesi berikutnya. Terima kasih. Ya, pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa sekalian, kembali lagi di sesi terakhir ini kita akan melanjutkan tentang MLOps ya, lebih detail lagi ya. Jadi tadi di sesi kedua bagian awal sudah dijelaskan tentang komponen software AI. Nah ini kalau tadi 5 bagian ya, kalau MLOps itu ada 3 bagian ya. Jadi bicara tentang datanya, ML modelnya maupun DevOps-nya itu sendiri. Nah ya, kalau kita lihat tadi di sisi data, artinya bagaimana proses menyiapkan data, kemudian proses misalnya melakukan treatment terhadap data ya, misalnya missing data dan sebagainya itu dilakukan di level itu. Kemudian di ML model itu bicara tentang training tadi ya, training, testing maupun tuningnya. Jadi bagaimana memperbaiki kalau misalnya modelnya ternyata belum begitu fit dengan realnya, maka diperlakukan tuning. Nah, kemudian di bagian DevOps-nya ada yang sifatnya continuous dev, ada pengembangan ya, atau integration-nya juga bisa, dan monitoring-nya. Jadi ada 3 bagian ya yang mungkin akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Pak Dr. Andreas. Nah, untuk menyingkat waktu silakan Pak. Jadi di sesi terakhir ini akan dibahas lebih detail tentang MLOps. Ya. Baik, kita akan coba lebih detail lagi bagaimana MLOps itu diterapkan. Jadi saya akan coba untuk lebih mendetailkan bagaimana MLOps diterapkan. Kalau kita lihat dalam slide itu, kita melihat contoh yang paling terjadi adalah misalnya kita menggunakan teachablemachine.withgoogle.com/bla-bla-bla. Nah, yang terjadi adalah kita ketika user akan menggunakan itu sendiri, user itu hanya menginput data. Data apa? Data gambar yang ada, yang memang diambil dari webcam, kamera, atau webcam handphone dan sebagainya. Nah, bagaimana sebuah model itu bekerja dan sebagainya, maka user tinggal melakukan setting informasi dan sebagainya. Secara otomatis dia akan melakukan pembelajaran. Kok kenapa bisa cepat? Karena model yang diterapkan ini adalah model yang telah dilatih, yang dikenal dengan namanya pre-trained model. Nah, kita bisa melihat dan kita bisa melakukan klasifikasi, apakah ketawa atau apapun juga. Nanti teman-teman, adik-adik semuanya atau pemerintah user di UGTV bisa mencoba. Jadi tanpa ada coding apapun. Jadi kita bisa melakukan itu sendiri. Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah peran dari MLOps, termasuk juga dengan Google Translate. Dia melakukan translate dan sebagainya. Nah, kenapa bisa? Karena ternyata kita menggunakan MLOps itu sendiri, kita akan punya model yang akan di-push, kemudian model divalidasi dan akan dimonitoring. Nah, kita akan coba melihat bagaimana proses itu terjadi. Nah, kenapa harus ketika kita menggunakan software AI harus ada MLOps? Tadi saya sudah jelaskan, karena tujuan AI itu diimplementasi di dunia nyata. Jadi kalau kita hanya menggunakan Jupyter Notebook gitu ya, coba jalankan, running, akurasi dan sebagainya, tapi kita tidak bisa membuktikan dunia nyata itu berjalan dengan baik, nah itu menjadi tanya-tanya besar seperti itu. Maka itulah peranan MLOps. Kalau dari beberapa penelitian, banyak proyek yang memang gagal gara-gara tidak adanya implementasi di dunia nyata. Nah, itulah peranan sekarang ini banyak vendor-vendor, banyak software house yang ada di dunia menciptakan atau berlomba-lomba untuk mengembangkan model machine learning operation yang ada. Nah, kita lihat dari sini dulu yang pertama kali. Kenapa MLOps menjadi penting? Karena dia itu menjadi salah satu jantung dari segala macamnya. Kenapa?
Karena kalau ML itu punya kode dan sebagainya, dia harus punya configuration, dia harus punya data collection, dia harus punya data verification, machine resource management, service-nya, monitoring, analysis tool, process management tool, dan feature extraction. Kita bisa membayangkan bagaimana handphone kita yang RAM-nya misalnya cuma 10 giga gitu ya, dan banyak aplikasi, dia bisa melakukan misalnya paling gampang adalah face detection dengan menggunakan Google dan sebagainya. Itu kan ada model yang diterapkan. Nah, itu nanti di bagian akhir saya jelaskan kenapa bisa begitu. Nah, dengan ini terjadi, maka ML code bisa diterapkan dengan adanya model implementation. Mari kita lihat bagaimana prosesnya terjadi. Saya jelaskan yang pertama kali. Di sini ada machine learning engineering, bagaimana proses yang terjadi. Dengan melihat ini semuanya, kita akan bisa melihat bahwa ternyata kalau kita ingin mengembangkan di bagian awal ada namanya data pipeline, di situ ada exploration, validation, wrangling, cleaning dan sebagainya. Itu software-software yang tadi bagian awal Pak Iqbal sudah menjelaskan. No-code AI beberapa bisa dipakai dan beberapa halnya yang dilakukan. Nah, setelah data itu dicoba dijalankan, nih data-datanya diproses nih seluruhnya, di train, di modeling, ada data versioning dan sebagainya, di pipeline segala macamnya. Maka itu akan membuat sebuah tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya apa? Kita akan ngebuat model itu dihasilkan. Nah, model dihasilkan itu sendiri ada beberapa hal. Ada contohnya misalnya pretend model yang bisa kita lakukan. Teman-teman bisa cari di website ada namanya Hugging Face. Di situ ada beberapa contohnya. Kita bisa download ChatGPT model, kita cari Ollama model dan sebagainya, itu beberapa yang ada. Nah, ketika masuk dalam data pipeline dan data yang dilakukan di situ, maka tahapan berikut yang terjadi adalah model engineering ini kita akan melakukan. Code-nya akan dievaluasi lagi, dilakukan segala macam yang terjadi, kemudian akan di-packaging. Jadi di situ ada model engineering, model evaluation, dan model packaging. That is selesai. Ketika selesai model packaging, itu akan mendapatkan sebuah model yang memang bisa disimpan dalam bentuk berbagai macam hal yang ada, dan ada versinya. Makanya kalau di dalam beberapa yang suka menggunakan pretend model, ada versinya, ada jenisnya, ada berapa. Kalau yang sekarang ini ada berapa bentuk, ada sizingnya yang dilakukan, ada 2 giga, 3 giga model dan sebagainya yang ada. Saat model sudah diterapkan semuanya, maka tahapan berikutnya adalah model itu akan di-develop dan akan diimplementasikan. Nah, ketika model diimplementasikan, teman-teman vendor atau teman-teman pengembang harus tahu juga apakah model tersebut itu bisa menjalankan semua. Maka perlu ada namanya monitoring and logging yang ada. Nah, saat itu sudah dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana proses itu terjadi, bagaimana machine learning operation itu bisa dihasilkan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini tahapan pertama kali yang kita lakukan, kita akan coba melihat bagaimana proses ini sendiri. Yang pertama adalah kita bisa melihat bagaimana data engineering pipeline yang dihasilkan. Jadi kalau kita ngomong ML Ops, itu bukan cuma DevOps-nya saja kita harus perhatikan, tapi kita harus perhatikan juga bagaimana machine learning model dijalankan dan data itu dilakukan. Jadi data pipeline pertama kali yang paling besar menggunakan resource paling besar adalah di dalam penggunaan data dan machine learning modelnya sendiri. Kenapa? Karena itu akan membutuhkan cukup banyak resource yang terjadi. Nah, data engineering pipeline itu apa aja? Biasanya yang terjadi ada dilakukan ekstraksi, ada akan dilakukan transform, ada loading. Nah, ketika sudah terjadi semuanya, maka data preparation, melakukan wrangling, bagaimana data raw-nya dirubah untuk menjadi sebuah informasi yang penting, di cleaning dan sebagainya. Setelah itu dilakukan statistical distribution treatment untuk mengecek apakah data itu ada bias, ada data tentu ada anomali dan sebagainya, sampai dengan melihat konsep driftnya masuk atau tidak. Saat data sudah siap seluruhnya, maka tahapan berikutnya adalah kita mempersiapkan machine learning model. Bagaimana training model yang dilakukan. Itulah tadi kita sudah membahas bagaimana algoritma akan dipakai di situ. Bagaimana kita melihat latensinya, bagaimana interpolability dilakukan. Setelah dilakukan semuanya, maka dikenal dengan nama testing. Biasanya kita kenal testing kalau orang-orang dalam machine learning yang kita lakukan, kita bilang menggunakan mana feedback looping. Dengan menggunakan beberapa feedback looping, lihat apakah data leakage-nya ada evaluation metric, F1 score dan sebagainya. Kemudian kita melakukan tuning dengan optimize dengan berbagai macam yang ada dan melakukan asumsi. Dari seluruh model yang dihasilkan, maka akan menghasilkan sebuah data model yang bisa dilakukan. Dari data model
dilakukanlah yang kedua, namanya continuous development. Disinilah continuous development dilakukan dengan versinya. Karena kita tahu tadi ada berbagai macam aplikasi pengguna yang bisa dilakukan. Entah di mobile, entah di desktop, entah di server, dan sebagainya. Tentunya akan berbeda caranya. Nah, dengan berbeda caranya, bagaimana cara yang dilakukan? Pertama, dilakukan testing, automated testing. Kemudian setiap model tentunya akan diupdate terus-menerus, maka ada version control yang dilakukan. Kemudian bagaimana development environment yang dihasilkan, dan bagaimana config control dilakukan. Dari tahapan itu, maka kita membutuhkan beberapa sistem. Ada namanya version manager, dibutuhkan nanti Git, dibutuhkan nanti adalah GitHub dan sebagainya yang kita lakukan. Contohnya ada package manager, dan nanti ada monitoring, misalnya dengan menggunakan log streaming. Jadi misalnya ketika ada something trouble di model, dia akan langsung sending dari mobile ke dalam application dengan menggunakan Kafka dan sebagainya sebagai salah satu streaming manager yang cukup powerful. Nanti diaudit dan divisualisasikan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, tapi ini nggak cukup. Kenapa? Karena machine learning itu perlu namanya compliance. Compliance itu apa? Dia harus dicek dulu. Apakah model itu lolos dengan penetration testing? Apakah nantinya ada testing, ada malware protection atau enggak? Kemudian ada social engineering protection atau tidak? Kemudian ada threat handling atau enggak? Bayangkan kalau kita punya semua model AI yang bisa menjawab semuanya tanpa ada filter. Maka sekarang ini kalau misalnya teman-teman tahu, pemirsa Yuji tahu, misalnya kalau kita masukin kata-kata kurang pantas dalam ChatGPT, itu nggak akan dijawab. Kenapa? Karena sudah ada verifikasi dan sebagainya yang dilakukan dan difilter. Itu bukan model yang melakukan, tapi sebelum model itu ditanya, dia sudah difilter terlebih dahulu yang dilakukan. Nah, itu beberapa yang kita perlu pertimbangkan. Nah, ketika itu terjadi, maka tahapan berikutnya yang kita perlu pahami adalah bagaimana prosesnya dilakukan. Proses itu dilakukan dengan berbagai macam. Sekarang kita coba melihat bagaimana bentuk implementasinya yang terjadi. Saya akan coba menjelaskan dengan contoh yang ada. Di sini yang pertama, kita punya misalnya data yang kita simpan. Data simpan kita banyak. Ini contoh yang ada. Misalnya kita simpan dengan namanya dengan Google BigQuery, database-nya. Ini database NoSQL, kita gabungkan dengan Apache Spark dan Apache Hadoop yang dilakukan. Data itu kita akan masukkan semua. Kemudian data tersebut itu akan diolah menjadi sebuah model menggunakan TensorFlow. Nah, dari TensorFlow ini, bentuk TensorFlow, bentuk-bentuk itu semuanya akan diolah kembali dengan memanfaatkan library. Library-nya apa aja? Library-nya dengan menggunakan scikit-learn, dengan Keras, dihasilkan semuanya. Nah, dalam machine learning model, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam hal. Kalau yang sekarang ada dengan machine ML model, misalnya, saya ML modelnya nggak mau dari scratch, tapi kita menggunakan dari pre-train model, ya sudah, kita bisa melakukannya. Tapi kita download dulu modelnya, dilakukan di situ, ML model. Kita testing dulu. Oke atau tidak, bentuknya atau kita tuning lagi, parameternya apa saja dan sebagainya. Itu masuk seluruhnya di situ. Nah, tahapan berikutnya ketika seluruh model itu telah diimplementasikan, maka tahapan berikutnya adalah bagaimana itu akan diimplementasi ke masyarakat atau ke end user. Maka kita melakukan versioning, maka kita membutuhkan beberapa software. Salah satu softwarenya itu yang gambar kucing, itu Git. Kita melakukan versioning, kita membutuhkan orkestrasi. Orkestrasi banyak sekali, kita menggunakan beberapa, misalnya kita melakukan dengan menggunakan Kubernetes atau dengan menggunakan Docker. Nah, dari situ seluruhnya kita bisa melakukan juga untuk monitoring bagaimana implementasi berjalan. Maka software yang digunakan adalah software namanya Jenkins. Nah, tahapan-tahapan itulah yang menjadi penting dilakukan. Nah, saya akan back sebentar sedikit untuk merefer bagaimana beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebentar. Di sini ada, tadi saya sudah bahas sedikit, ini agak ke belakang sedikit. Ya, nah ini. Nah, kalau kita lihat di sini dalam RAG Stack yang ada ini sendiri, ini contoh ya bagaimana implementasi deployment dilakukan. Ketika kita ingin menggunakan pre-train model dan sebagainya, tadi kayak dibahas kita akan menggunakan pre-train model. Nah, di situ ada beberapa hal yang kita harus perhatikan baik-baik. Tadi ada Google Cloud di bawah tadi. Nah, di situ ketika kita ingin melakukan pre-train model menggunakan seluruhnya, orkestrasi dan sebagainya, kita bisa menggunakan berbagai macam tools. Ada LangChain, ada Phoenix, ada Diplo, Tragas dan sebagainya. Nah, yang disebut dengan pre-train model saya sebutkan tadi beberapa, contohnya itu di level 2.
LLM-nya. Ada Ollama 4, Gemini 2.5 Pro, Cloud, GPT 4.0, dan sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan tahapan berikutnya. Levelnya apa? Kita melakukan kombinasi dengan cara apa? Misalnya kalau di RAG Stack itu sendiri, namanya Retrieval Augmentation-nya sendiri, kita tambahkan dengan framework-nya. Framework-nya sama, kita bisa menggunakan hal yang sama, LangChain, Llama Index, Haystack, dan sebagainya. Dari tahapan itu kita naiknya ngapain? Kita simpan seluruh informasi itu ke dalam sebuah database. Database-nya karena memang digunakan untuk AI, cocoknya ada namanya vector database. Itu ada namanya Finekion, ada Chroma, Milvus, dan sebagainya. Dari semuanya itu kita naikkan kembali menjadi sebuah embedding bagaimana kita akan menyimpan informasinya. Itu ada Ollama dan sebagainya. Dari situ semuanya kita akan memasukkan namanya data extraction. Bagaimana data extraction itu akan dilakukan dan ada memori. Disitulah nantinya akan alignment yang ada. Itu yang terjadi. Nah, stack ini kayaknya akan panjang. Tapi dengan namanya sekarang ini ada orchestration framework, kalau teman-teman nanti cari ada N85 gitu ya. N85 itu dengan drag and drop, kita bisa membuat chat otomatis, kita bisa membuat email otomatis dan sebagainya berdasarkan informasi yang ada. Itu semua dilakukan dengan berbagai macam alignment yang ada. Jadi bentuk dari stack inilah yang sekarang ini berbagai macam ada. Jadi kalau ditanya jumlah software AI yang berkembang itu banyak banget, sangat banyak, tergantung kebutuhan. Level mana yang ada. Bahkan level-level ini tergantung bagaimana peneliti atau bagaimana vendor atau perusahaan ingin mengimplementasikan. Oke, kita lanjutkan sebentar. Dari situ, tadi kita belajar bagaimana proses bentuk dari sebuah machine learning itu diterapkan. Tadi yang saya bilang, bagaimana tadi ada beberapa hal dihasilkan. Nah, beberapa data tersebut kita bisa masukkan di sini yang tadi saya bilang ada Jenkins dan sebagainya sendiri. Nah, yang sering dilupakan orang karena kita juga harus belajar etika AI, kita melihat bagaimana compliance dari security yang dihasilkan. Nah, compliance dari security itu apa aja yang bisa terjadi? Yang pertama adalah kalau kita lihat dari berbagai kasus yang terjadi hari-hari ini adalah datanya itu bocor. Data-datanya bocor, kemudian model-model itu bisa disusupi. Nah, itu yang menjadi berbahaya. Ini beberapa hal. Maka di beberapa negara ada yang melakukan, misalnya kalau dia ingin melakukan implementasi model untuk perusahaan, mereka akan kembangkan di lokal, tidak dikembangkan di cloud misalnya, agar dia bisa mengcover semua knowledge. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu atau teman-teman pemirsa UID TV melihat, misalnya saya punya data yang sifatnya rahasia, tapi data-data itu dokumen, tapi itu harus di training. Nah, bagaimana training kita upload ke sebuah cloud infrastructure yang memang open, walaupun ada jaminan dan sebagainya. Nah, compliance itu menjadi penting. Bagaimana proses itu menjadi sangat-sangat penting dan bisa dilakukan dengan baik. Nah, dari situ kita bisa melihat hal-hal yang menarik berikutnya, yaitu apa? Ketika data tersebut itu dimasukkan dalam machine learning ataupun model dan sebagainya dilakukan, maka model itu akan dibatasi. Itulah tadi beberapa yang saya bahas, ada vector database yang disimpan, ada rule of the game yang perlu dihasilkan, bentuk-bentuk dan segala macam yang diterapkan. Dari tahapan-tahapan itulah, maka software AI itu sendiri yang paling banyak menjadi problem hari-hari ini adalah bagaimana dia comply dengan berbagai macam aturan yang ada. Contohnya misalnya, kita kalau sekarang ini kita punya ChatGPT, di sini ada beberapa, kita bisa tanya apapun terkait ChatGPT dan sebagainya. Tetapi yang menjadi problem bagaimana mereka melakukan filtering data tersebut. Nah, untuk melakukan ini semuanya sekarang ini Google itu punya namanya TensorFlow Extend. Jadi TensorFlow Extend itu sendiri dia melakukan implementasi data-data tersebut ke dalam berbagai macam devices, sehingga solusinya adalah kita menambahkan TFX extended yang ada. Ini beberapa yang memang diterapkan. Nah, harusnya teman-teman nantinya yang memang di Gunadarma, contohnya dalam skripsi dan sebagainya, bisa memanfaatkan ini. Itu beberapa hal yang bisa kita kaji dan kita lakukan. Itu mungkin tahapan-tahapan mengenai machine learning operation yang bisa kita lihat bagaimana pengembangan dan sebagainya. Itu mungkin Pak Raden. Baik, ya mungkin masih ada waktu nih kalau mau ngobrol-ngobrol, atau mungkin ada yang bisa didemokan gitu, mungkin yang pernah dibuat terkait dengan MLOps yang mungkin Pak Andreas pernah coba mungkin. Sebentar, saya show di sini aja ya Pak. Ya. Tadi ada. Sebentar.
Nah, ini aja Pak, saya jelasin. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang tambahan sedikit yang memang untuk menambahkan informasi yang ada. Kalau kita lihat dari bentuk ini sendiri, ini pengalaman. Kebetulan saya tidak bisa untuk show langsung karena memang keterbatasan. Jadi yang pertama, kalau kita ingin menggunakan ini sendiri, kita perlu beberapa hal model yang perlu kita lihat. Satu yang perlu kita lihat pertama, ada LLM yang memang kita bisa untuk dilakukan dengan baik. Jadi kalau sekarang ini kita menggunakan software, stack model yang dihasilkan, apalagi generatif AI gitu ya. Nah, large language model itu menjadi penting. Nah, dari language model yang menjadi penting ini sendiri perlu diperhatikan baik-baik bagaimana model itu akan diimplementasikan. Nah, pengalaman saya ketika kita menggunakan ini, contoh saya menggunakan laptop, ini nggak laptop dengan yang sekarang, tapi dengan NVIDIA yang ada. Kalau kita mengimplementasikan pre-trained model dengan model yang besar, misalnya kita ingin bertanya mengenai, saya memasukkan informasi misalnya adalah dengan LangChain gitu ya, saya masukkan informasinya dokumen 1, 2 misalnya tentang jadwal gitu ya, modelnya besar banget. Nah, itu akan menghasilkan namanya resource memori yang besar. Nah, itulah kalimat token muncul di beberapa pengembang, atau kita tahu nih beberapa tempat, misalnya saya mau generate di Gemini ada tokennya. Kenapa ada token dilakukan? Karena itu akan menghitung bagaimana besarnya resource yang dihasilkan, yang digunakan, biasanya seperti itu. Nah, itu LLM yang pertama. Kemudian tahapan kedua namanya diffusion model. Bagaimana diffusion model itu adalah model untuk menghasilkan data-data yang ada. Kemudian tahapan berikutnya kalau kita masukin di dalamnya tadi ada generative AI ada sendiri, adalah model ini akan menghasilkan berbagai macam jenis konten. Nah, disinilah yang tadi ada pertanyaan yang saya sampaikan, bahwa ketika ada compliance, bagaimana membatasi itu disimpan dalam vektor database. Nah, walaupun Bapak Ibu, teman-teman sekalian mengelola segala macamnya, selama vektor database itu menyimpan hal-hal yang memang tidak diharuskan, atau model itu sudah mengerti bagaimana data-data tersebut tidak boleh terjadi seperti itu, maka tahapan berikutnya adalah bagaimana prompt orchestration. Yang menjadi problem hari-hari ini ketika kita belajar AI adalah kita belajar bukan membuat AI-nya, tapi cara membuat prompt-nya. Ada gimana prompt-nya itu dibentuk, cara nanyanya ChatGPT yang baik dan benar dan sebagainya. Yang kalau kita belajar software AI, harusnya kita coba untuk mengembangkan bagaimana dia mengerti bahasa yang kita gunakan. Ya memang salah satu caranya dengan menggunakan prompt orchestration. Makanya sekarang ini banyak sekali buku-buku tentang bagaimana AI manusia bahasa manusia yang ngerti AI. Padahal AI ditujukan pertama kali adalah untuk menjawab kebutuhan manusia seperti itu. Nah, untuk menjawab hal-hal tersebut, maka yang tadi saya bilang muncul istilah yang namanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Apa itu? Data yang memang kita tanyakan itu akan sesuai dengan knowledge yang kita inginkan. Nah, misalnya ChatGPT, biasanya kita tanya upload, dia akan menjawab terus-menerus informasi tersebut. Tapi kita bisa meminta dia untuk hapus seluruh memorinya, dia akan menghapus semua, dia akan menjawab rewind ulang informasi tersebut. Nah, itu namanya RAG, gimana kita mengupload informasi-informasi tersebut sesuai dengan konteksnya. Nah, yang menarik sekarang ini, contohnya sekarang yang memang salah satu yang happening notebook LLM tadi, kita bisa memfokuskan informasi-informasi yang ada tersebut itu ke dalam satu knowledge tersendiri, sehingga dia akan menjawab based on dokumen itu sendiri, tidak berdasarkan based on informasi model yang lainnya. Nah, kemudian dari situ kita bisa memastikan juga outputnya yang aman, makanya ada namanya guardrails. Nah, bentuknya yang terjadi guardrails ini sendiri adalah bentuk-bentuk dari bagaimana output AI itu akan dicek baik apa enggak sih jawabannya, apakah tidak bermakna misalnya pornografi, hal-hal yang lainnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, bentuk-bentuk itu tersendiri itu yang menjadi penting, sehingga kalau ditanya sekarang ini apakah seluruhnya ada, maka sekarang ini seluruh infrastruktur model yang dihasilkan, bentuk dan sebagainya itu bergantung bagaimana kita ingin melakukan. Jadi ada tiga, mungkin ada 2 atau 3 jenis pekerjaan yang sekarang ini yang terjadi di dalam AI. Yang pertama adalah peneliti data science yang memang melakukan semuanya sendiri. Kemudian kedua adalah infrastruktur model, mereka yang mengembangkan informasi infrastruktur. Yang ketiga adalah end user, bagaimana informasi yang ada.
bagaimana sekarang ini banyak banget AI yang bertebaran, AI yang bertebaran, entah dengan menggunakan, kita misalnya paling gampang membuat presentasi dengan Gamma. Jadi jadikan, kita membuat video atau apapun juga dengan menggunakan Gemini.ai dan sebagainya, bentuknya dan segala macamnya. Nah, proses itu terjadi seluruhnya itu menjadi sekarang ini mungkin agak abu-abu, Pak. Kenapa? Karena kita bertanya, itu dia yang buat atau dia menggunakan. Nah, kenapa? Karena stack-nya itu banyak sekali. Nah, itu yang terjadi. Maka ketika saya melakukan pengujian atau melakukan pelatihan dengan teman-teman menggunakan AI, kita lihat, kita akan menggunakan pre-train model atau mengembangkan based on dari from the scratch itu sendiri. Nah, infrastrukturnya agak berbeda. Karena kalau from the scratch kita nyiapkan dulu yang besar banget, tapi kalau yang sekarang yang mulai berkembang sekarang ini roadmap-nya yang terjadi hari ini pergerakannya adalah orang-orang sudah mengembangkan pre-train model yang digunakan. Misalnya Facebook sudah punya, Google sudah ada dan sebagainya. Orang baru melakukan itu dan dituning. Itu Pak yang terjadi hari-hari seperti itu. Itu aja tambahnya. Makasih. Baik, ya terima kasih Pak Andreas, begitu detail lengkap ya. Jadi intinya di sesi terakhir ketiga tadi kita fokus pada MLOps ya. Jadi tadi bagaimana misalnya tadi penyiapan datanya ya, dari data preparation-nya, kemudian proses treatment dari misalnya menghilangkan missing value, resampling dan sebagainya supaya datanya itu pas ya atau layak untuk dimasukkan ke dalam model ya. Nah, dan dalam ML model sendiri ada 3 tahapan utama tadi ya, ada kaitannya dengan training ya, bagaimana kita men-training ya. Jadi setelah pembersihan data dan pemilihan data tadi, di training kemudian, dari situ kita akan melihat misalnya seberapa bagus misalnya model tersebut ya, dari hasil training tadi misalnya latensinya ya, interpretability-nya seperti apa. Kemudian dilakukan testing ya, apakah metrik yang dihasilkan dari hasil training tadi sudah bagus ya. Kalau memang belum, berarti misalnya bisa dilakukan feedback loops ya untuk menghasilkan hasil yang lebih bagus lagi ya. Kemudian kalau ya tadi dengan cara tuning ya, jadi optimize, melakukan optimasi misalnya trainingnya atau mungkin menambahkan datanya dan sebagainya sehingga mendapatkan model yang memang sudah optimal ya. Kemudian dalam DevOps-nya ya itu tadi ada 3 tahapan ya, ada continuous development ya, ada automation testing ya, termasuk juga tadi mengontrol bagaimana versioning-nya, mengontrol versioning, mengkonfigurasi misalnya environment-nya ya. Kemudian di tahap kedua dalam DevOps-nya adalah continuous integration ya, misalnya melakukan pengelolaan versioning-nya ya, kemudian termasuk manajemen package-nya seperti apa ya. Dan yang terakhir adalah monitoring ya, ada menggunakan tadi Kafka ya, audit atau menggunakan dashboard feeds ya. Dan yang tidak kalah penting tadi setelah kalau MLOps tadi 3 bagian, ada di bagian data, pemrosesan bagian datanya, kemudian pemilihan model ML-nya, kemudian proses DevOps ya dari integrasi dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah apakah hasil semuanya itu sudah compliant atau belum ya. Dari sisi compliant tadi ada pengujian ya, security testing ya, termasuk misalnya apakah dari model yang sudah dikembangkan tadi sudah aman ya, dilakukan penetration testing, apakah hasilnya aman atau tidak ya. Mungkin juga termasuk juga malware protection ya. Di situ dilakukan misalnya pengujian apakah kalau misalnya ada dari software atau aplikasi yang sudah dikembangkan tadi diuji misalnya, kalau misalnya ada malware bagaimana dampaknya gitu ya. Atau mungkin juga dilakukan social engineering protection ya. Jadi tujuannya adalah misalnya kita memastikan bahwa karyawan yang menggunakannya itu melakukan prosedur sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi employee training itu ya tujuannya tadi misalnya membatasi akses ya. Jadi siapa yang boleh mengakses apa tadi, karena memang kalau data-data yang sensitif yang bocor tadi kalau memang keluar itu bisa merugikan perusahaan atau bisa merugikan pemilik datanya gitu ya. Makanya tadi disarankan pengembangannya itu di internal ya. Kemudian nanti setelah lolos uji atau compliance-nya baru di deploy ke eksternalnya gitu ya. Termasuk juga di situ ada tahap yang namanya treatment handling ya. Jadi proses monitoring maupun kalau misalnya terjadi sesuatu misalnya
ketidakcocokan atau anomali, maka dilakukan namanya kill switch dan sebagainya. Kira-kira demikian yang bisa disampaikan dari sesi software AI ya. Jadi di sesi pertama tadi tentang software pengembangannya, kemudian pelatihan, kemudian pemodelannya, kemudian deployment, kemudian ada tentang tata kelola AI dan berbagai macam software untuk aplikasi ya, yang untuk end user ya, artinya software-software yang memang tadi yang no code tadi yang memang ditujukan untuk pengguna AI yang memang tidak punya background pemrograman yang memadai. Demikian adik-adik semua dan pemirsa UTV yang berbahagia, sesi ini kita akhiri dengan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan buat Anda ya, yang tadi mungkin tertarik menjadi AI engineer, mungkin udah disiap curi start dari awal gitu ya. Anda tingkat 1 sudah memikirkan kira-kira mau lulus Gunadarma mau jadi apa gitu ya. Kalau memang mau jadi AI engineer tadi, apa-apa yang sudah coba dijelaskan tadi, coba Anda explore lebih detail, lebih Anda praktekkan, karena kompetensi itu artinya harus paham, kemudian punya skill dan punya attitude yang baik. Demikian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.